Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Jember. Perkenalkan, saya Eka Meira Anggraini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Jember. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Baurono Bojonegoro. Berikut video yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Dan satu lagi harus tetap semangat. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, ya. Doa mulai. Umaira absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Silakan berdiri. Kita cek kerapian. Sudah rapi ya. Tengok kanan kiri, belakang depan. Kalau ada sampah, silakan dibuang tempat sampah. Kalau tidak ada berarti keren ya, sudah bersih ya. Silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi Islam itu sebelum Islam masuk, agama Hindu-Buddha sudah ada di Indonesia. Kemudian pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah adanya kasta. Dengan datangnya Islam, pengaruh kasta itu hilang. Kemudian selain kerajaan Demak, masih ada beberapa lagi kerajaan Islam di Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan mungkin selain Demak, ya? Kerajaan Goa. Ya. Kerajaan Ternate. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Mataram Islam. Ya. Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Islam Banten. Itu adalah beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Pengaruh Islam sendiri itu juga banyak sekali. Datangnya Islam di Indonesia ini yang masih bisa kita lihat sampai saat ini, itu misalnya dari segi fashion. Ada yang bisa ngasih contoh mungkin segi fashion? Ya, kerudung. Ada lagi? Jadi itu adalah pengaruh dari Islam ya,
yang masih kita bisa lihat sampai saat ini. Demak dikatakan apa? Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa karena apa? Karena Demak sendiri itu adalah merupakan pusat penyebaran agama Islam. Di saat kerajaan lain masih corak agamanya adalah Hindu, Buddha. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa toh? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, melalui tayangan video, peserta didik dapat merumuskan pertanyaan mendasar. Jadi nanti Bu Mira akan menayangkan video ya. Kemudian yang kedua, melalui perencanaan langkah penyelesaian proyek, peserta didik dapat mengolah informasi tentang materi yang kita pelajari saat ini. Kemudian, melalui penyusunan jadwal penyelesaian proyek, peserta didik dapat menunjukkan kemampuannya mengolah informasi sejarah. Kemudian, melalui penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, peserta didik dapat saling berdiskusi. Di sini nanti langkah-langkah pembelajarannya apa? Langkah yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Kemudian langkah yang kedua adalah mendesain proyek. Kemudian langkah yang ketiga adalah penyusunan jadwal, penyelesaian proyek. Kemudian langkah yang keempat adalah memonitoring perkembangan dari penyelesaian proyek. Kemudian ada selanjutnya menguji hasil. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Silahkan bukunya dipersiapkan ya. Buku tulis, buku cetak, kemudian perlengkapan tulisnya ya. Bu Maira akan menayangkan video. Jadi silahkan diamati. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pantai Jawa. Demak sebelumnya merupakan kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Kemudian menjelma menjadi kekuatan baru mewarisi legitimasi dan kebesaran Majapahit. Kerajaan ini termasuk menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara pada umumnya. Namun sayang, Demak tidak berumur panjang karena mengalami kemunduran terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Pada tahun 1560, kekuasaan Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jalabikhi, Sultan Kalimanjaya. Meski tidak berumur panjang, Demak sangat berjaya dan sejak peninggalannya terus mendapat perhatian sekarang. Antara lain, itu Gede Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga. Itu proyek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Kiai Selo. Dari cerita yang beredar, pintu yang dibuat oleh Kiai Selo dengan petir yang tersambar menggunakan kekuatan supranatural yang dimilikinya. Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Demak Kota. Masjid yang didirikan 1279 Masehi. Abad ini berdiri dengan kokoh hingga sekarang. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video tentang Kesultanan Demak, Kerajaan Demak ini, pasti sudah terpikir kan? Apa yang terpikir, pertanyaan mendasar apa? Ada nggak yang bisa disampaikan? Pertanyaan mendasar apa? Ya? Silahkan ditulis ya. Ada lagi mungkin selanjutnya, bagaimana Kerajaan Demak berhasil menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa? Berarti ini termasuk apa?
keberhasilan kerajaan Islam pertama di Jawa? Dari segi apa ini? Politik. Selanjutnya ada lagi mungkin? Iya. Pencaharian masyarakat Kerajaan Demak. Berarti yang nomor 2 ini termasuk dalam segi ekonomi. Ada lagi mungkin? Silakan. Bagaimana kerajaan Demak berhasil menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa? Itu berarti termasuk dalam segi bagaimana mata pencaharian masyarakat kerajaan Demak masuk dalam ekonomi. Kemudian bagaimana kerajaan Demak berhasil menjadi kerajaan besar, berarti masuk dalam segi politik. Kemudian ada lagi? Tentunya tidak ada 4 anak ini saja ya. Tentunya kalian juga setiap individu pasti menemukan pertanyaan mendasar. Nah, dari pertanyaan mendasar yang sudah kalian temukan per individu, tidak hanya 4 anak ini saja, ini silahkan dari segi politik, ekonomi, budaya, agama, udah silahkan bergabung sesuai dengan ini tadi, keempat ini bidang ini. Silahkan ya. Jadi nanti membentuk kelompok 1 berarti ini agama, kelompok 2 berarti mata pencaharian yang masuk ke ekonomi. Silahkan bergabung. Kemudian yang ketiga politik. Iya, mejanya. Kemudian yang keempat adalah budaya. Silahkan menemukan kelompoknya. Kelompok 1 berarti agama, kelompok 2 mata pencaharian ekonomi, kelompok 3 politik, kelompok 4 budaya. Jadikan satu. Silakan ya. Ada buku paket. Siapkan alat tulis. Buku paketnya ada. Iya, nggak apa-apa. 4 kelompok toh? 1, 2, 3, 4. Dari pertanyaan mendasar yang kalian temukan tadi, sudah terbentuk kelompok. Kemudian, silakan nanti ini nanti dalam bentuk proyek ya hasilnya. Kalian kerjakan melalui aplikasi Canva. Ya, siapa yang kalian tugasi untuk membuat Canva tadi? Kemudian Bu Meira akan membagikan nanti LKPD. Kemudian Bu Meira juga sudah membagikan link di WA Group kemarin ya. Untuk literasi digitalnya coba dibuka di situ untuk menambah literasi. Kemudian bisa membuka buku paket. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Tunjuk siapa yang sampean tunjuk untuk bagian buat Canva ini. Ya. Siapa sebagian di Canva. Ini tadi kan sudah menemukan pertanyaan mendasar kan, kemudian kamu nanti kan kita jadi proyek kan, kemudian
dimasukkan dalam aplikasi Canva. Masalah yang kamu itu, pertanyaan mendasarnya apa yang kamu temukan? Tadi kelompok berapa sama? Ya, apa saja peninggalan kerajaan Demak yang masih ada sampai sekarang. Nah, itu berarti kan dicari kan ya. Dicari, kemudian nanti dijadikan apa? Proyek, kemudian kamu nanti mempresentasikan ke depan. Cari apa saja peninggalan kerajaan Demak yang masih ada sampai sekarang. Di situ ada Bu Mira udah apa ngirim di malam link untuk literasi. Iya, silakan. Terus buku cetak ada ya. Silakan dikerjakan. Ini saya bagi. Cara menggunakan Canva di HP, tadi ada yang belum tahu ya. Buka aplikasi Canva. Login akun. Di situ ada buat desain. Pilih jenis dokumen yang ingin kamu desain. Kemudian masukkan gambar yang sesuai. Iya. Ini diisi nama kelompok. Kelompok 1 kan? Kelompok 1. Anggotanya siapa aja, Mbak? Anggotanya siapa aja? Sama kan kelompok 3 toh. Saya kelompok 4 ya. Nanti kan pasti misal ada kelompok 1 presentasi ya. Kelompok sampean kan boleh kan bertanya. Misalnya, Bu saya mau tanya tentang ini. Ini kan kelompok sampean kayak ini. Sampean tanya tentang ini. Tanya tentang iya. Pasti boleh kan, ada yang presentasi kan mesti boleh bertanya, itu boleh bertanya atau tambahan dan lain sebagainya. Iya saya. Nama kelompok. Kurang lagi. Ini di sini. Pas toh, coba hitung lagi. Ngantuk. Berarti misal sampean mau bertanya pada kelompok 3 ya. Bu, saya kok punya pertanyaan 2. Iya, tanyakan. 2. Kalau kelompok sampean maju, pasti juga ada kelompok lain yang bertanya kan. Kamu harus bisa menjawab. Makanya ditulis di buku tulis ya. Apa-apa yang misal kamu bertanya ini, nanti ditulis. Sudah selesai? Sudah siap kelompok 1? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang Kerajaan Demak berhasil menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa.
Perkenalkan, nama saya Faidatul Silvi Hidayatul Rahmawati dan teman-teman saya Abdul Aziz. kami akan menayangkan langsung slide. Kerajaan Demak berhasil menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak kerajaan Islam pertama yang berdiri di tengah-tengah kerajaan di Jawa yang masih menganut Hindu-Buddha. Didorong oleh latar belakang mengembangkan dakwah Islam, karena dukungan Wali Songo, kerajaan Demak berhasil menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak memiliki pengaruh yang cukup luas. Dibangunlah Masjid Agung Demak untuk mendukung dakwah pengembangan agama Islam. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam ke wilayah Nusantara. Satu, Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dengan bantuan para wali, adapun gelar yang diperoleh Raden Patah selaku raja pertama Kerajaan Demak adalah Sultan Alam Akbar Al-Fatah yang menjabat sejak tahun 1500 sampai 1518. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Kalau ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Belum. Berarti hasil pesantren dulu. Presentasi kelompok 1. Kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama yang berdiri dengan corak Islam di tengah-tengah kerajaan di Jawa yang rata-rata masih menganut agama Hindu-Buddha. Bahkan silsilah Raja Demak masih ada hubungan dengan kerajaan Majapahit. Karena kerajaan Demak muncul pada pertengahan akhir abad ke-15 Masehi. Kerajaan Demak didirikan Sultan Patah yang masih keturunan dari Raja-Raja Majapahit. Kedatangan Raja Patah ke kota tersebut berarti di saat itulah Islam masuk, yaitu pada tahun 1475 Masehi. Selain Raden Patah, para wali punya peran penting dalam pengembangan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan usaha dakwah. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Kalau ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Kerajaan Demak banyak melahirkan para wali songo. Siapa saja para wali atau turunan tersebut? Wali Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Apakah kerajaan Demak mengalami aturan dan hukum yang mikir dulu kan? Semakin meningkatnya pemeluk Islam di Jawa, Jawa Tengah, dan di Jawa Timur. Para penganutnya tidak melepaskan unsur-unsur Hindu dalam kehidupan tradisi masyarakat yang mereka jalankan sehari-hari. Ada yang bertanya lagi? Kerajaan Demak menganut aturan dan norma yang berlandaskan atas nilai-nilai dan ajaran Islam. Oleh karena itu, terdapat perbedaan mencolok dalam kehidupan masyarakat sempat saat berada di bawah kepemimpinan Kerajaan Demak dan Majapahit. Apa realisasi penyebaran Islam pada masa tersebut? Realisasi penyebaran Islam tersebut adalah didirikan Masjid Besar di Demak sebagai peninggalan Kerajaan Demak. Masjid Raya Demak adalah perpaduan antara gaya Jawa Hindu dan gaya Islam. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian presentasi dari kelompok kami.
Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya ini mau Bu Maira taruh mana ini? Siapa? Astagfirullahaladzim. Lagi nih. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gwinet Istighfar Ramadhani Antoro sebagai moderator. Saya Cikita Bingkirannya Jara. Saya Dwi Anata Saputri. Selanjutnya, kami akan menayangkan materi bagaimana mata pencaharian masyarakat Kerajaan Demak. Mata pencaharian masyarakat Kerajaan Demak, ekonomi. Kerajaan Demak mempunyai daerah pertanian cukup luas dan sebagai penghasil makanan terutama beras. Sektor perdagangan yang maju, jalur lintas pelayaran dan perdagangan, komoditas yang diekspor madu, lilin, beras. Sistem ekonomi kerajaan bercorak agraris maritim yang menyebabkan masyarakat Kerajaan Demak banyak yang menjadi petani dan nelayan. Kerajaan Demak berperan penting karena menjadi daerah penghubung antara penghasil rempah-rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar di barat. Demak memiliki pelabuhan-pelabuhan sebagai aktivitas kegiatan ekspor dan pelabuhan tersebut menjadi tempat transit kapal-kapal dagang. Keuntungan ekonomi yang besar disebabkan perekonomian yang maju dengan didukung oleh lokasi Kerajaan Demak yang strategis. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transito. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kehidupan perekonomian Kerajaan Demak berkembang pada sektor perdagangan dan pertanian. Sistem ekonomi kerajaan bercorak agraris maritim. Masyarakat banyak yang menjadi petani dan nelayan. Demak menjadi kerajaan maritim karena letaknya di laut perdagangan antara Maluku dan Maluku. Kegiatan perdagangan maju terdiri dari aktivitas kegiatan ekspor ke wilayah lain melalui pelabuhan-pelabuhan yang dimilikinya. Kerajaan Islam Demak pada dasarnya sudah memiliki keuntungan yang ditopang dari wilayah yang strategis, baik dari sisi agraris maupun kemaritimannya. Walaupun demikian, kekuatan kerajaan tentunya juga tidak lepas dari perkembangan perekonomian kerajaan dan kebijakan yang dilakukan. Sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Kerajaan Demak berperan penting dalam bidang ekonomi. Apakah alasannya? Kerajaan Demak berperan penting dalam bidang ekonomi karena menjadi daerah penghubung antara penghasil rempah-rempah di Timur Tengah, Malaka sebagai pasar di barat. Ekspor komoditas dari Kerajaan Demak ditujukan ke wilayah Malaka melalui pelabuhan apa? Ekspor
komunitas dari Kerajaan Demak ditunjukkan ke wilayah Malaka melalui pelabuhan Jepara. Pelabuan ini Kerajaan Demak sering menjadi tempat transit kapal-kapal dagang yang hendak ke Selat Malaka dan sebaliknya. Kerajaan Demak menggunakan kerjasama dengan daerah di pantai utara Jawa yang telah menganut Islam. Oleh karena itu, tercipta persekutuan dua pimpinan kerajaan Demak. Alasannya adalah dan yang tinggi hingga dapat menindak terutama kesalahan. Bahkan kerajaan Demak pada saat itu merupakan termasuk terbesar di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditarik kesimpulan ya. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 2. Kerajaan Demak melakukan ekspansi politik dan menjalin hubungan perdagangan dengan Islam dan pelabuhan di Nusantara. Kerajaan Demak berhasil mengembangkan sektor agraria terutama beras yang diekspor ke pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara. Kegiatan perekonomian yang semakin besar di wilayah kekuasaan kerajaan menjadikan kerajaan Islam Demak apakah sudah berakhir kekuatan baru di Pulau Jawa adalah perkembangan perekonomian yang jadi memudahkan kerajaan dalam mempercepat mobilitas militer, persenjataan, armada, angkatan laut, dan perluasan wilayah yang dan kekuasaannya di Pulau Jawa. Sudah? Jadi kita sudah itu ya, belajar bersama tentang Kerajaan Demak mulai dari berdiri sampai keruntuhan. Jadi masuknya agama Islam itu sangat mempengaruhi dari keberadaan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Seperti misalnya Kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu ya. Kemudian memunculkan salah satunya yaitu Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama yang berdiri dengan corak Islam. Karena apa? Karena Demak sendiri ini awalnya adalah merupakan kadipaten atau daerah dari kekuasaannya Majapahit. Jadi di bawah kekuasaannya Majapahit akhirnya berdiri sendiri. Kemudian kerajaan Demak ini berdiri sekitar abad ke-15. Jadi pendirinya adalah Raden Patah, kemudian penyebar luasan agama pertama juga yang melakukan adalah Raden Patah dibantu dengan para wali. Kemudian kerajaan ini mencapai kejayaan pada masa dan kebesarannya pada masa Sultan Trenggono. Kemudian kemundurannya karena apa? Kemundurannya karena adalah setelah wafatnya Sultan Trenggono, kemudian ada apa? Istrinya seperti biasa, ada apa itu namanya? Perebutan kekuasaan. Dan banyak sekali peninggalan-peninggalan dari kerajaan Demak tersebut. Mulai dari Masjid Agung Demak, kemudian ada lagi tadi Surya Majapahit, kemudian Pintu Bledek tadi ya, dan lain sebagainya. Yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Yang terakhir kali ya untuk penilaian, silakan dibuka link Google Form-nya. Saya kirim toh tadi malam ya.
Diisi ya. Iya, dikerjakan. Silakan dikerjakan. Nah, iya, masuk ke situ. Ininya coba. Ada beberapa soal, silakan dikerjakan. Bisa? Kenapa? Silakan. Ya masa yo mau di itu? Sana ke kamar mandi. Iya, silakan. Iya, dikerjakan ya. Nanti muncul loh nama-nama di situ. Iya. Ini HP-mu toh saya? HP-mu ini. Kita akhiri ya. Oke. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Kemudian minggu depan kita ketemu lagi pada pembelajaran sejarah berikutnya dengan judul kerajaan tetap kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Banten. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.